Ini kondisi masyarakatnya gimana? Diajak maju mau nggak kira-kira untuk tahun atau untuk yang pasti tradisi tahunan kita ada bersih desa, ada sadranan. Nah itu tetap kita pertahankan. Ya, ini kan tahun politik ya, pilkada diselenggarakan pada 27 November. Ini biasanya kan kepala desa itu dianggap seksi oleh para peserta pemilu. Sikapnya seperti apa? Sudah dibagi dulu atau mungkin dari sikap organisasi seperti apa, Pak? Jadi begini. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Saya akan menjumpai atau bertemu dengan Kepala Desa Kemetul untuk berbincang-bincang berbagai hal terkait Desa Kemetul. Bagaimana lebih lanjut kita akan menemui Bapak Kepala Desa Kemetul, Bapak Dibyo. Coba mau ketemu Pak Kepala Desa. Oh gitu, tadi saya antarkan Pak. Oh iya, Mas Pun, monggo. Monggo. Oh, Pak. Monggo. Binara sini. Monggo. Oh, iya. Sini saja lebih nyantai sini. Sini. Kan gitu. Nah, tempatnya kotor loh, Mas. Nggak apa-apa, Pak. Dari mana itu? Dari Salatiga. Oke. Ya, begini Pak Agus, kita mau ngobrol-ngobrol tentang potensi yang ada di Desa Kemetul ini ya. Seperti apa wisatanya, budayanya, dan lain yang mungkin menjadi keunggulan Desa Kemetul. Moga-moga dari Binaan bisa menggali masing-masing. Boleh Mas. Lebih enaknya, lebih santai, kita ke lokasi aja. Oh gitu Pak. Di sana ada gazebo yang itu dari swadaya masyarakat Desa Kemetul yang sekarang juga ada UMKM-nya. Di sana kita sambil melihat hamparan sawah yang ada di Desa Kemetul, sambil kita nikmati biar kita lebih jelas dan enak ngobrolnya. Monggo, ya Mas. Jadi kita langsung ke lokasi Mas, biar kita bisa lihat apa yang ada di Desa Kemetul ini, kan itu. Jadi kita sampaikan bahwa dengan kemarin adanya dana desa di Desa Kemetul, kita berterima kasih sekali dengan pemerintah pusat, kan itu, dengan pemerintah pusat. Jadi kita bisa membangun desa kita sesuai apa yang sesuai keinginan masyarakat. Yang tahun ini menjadi usulan masyarakat, tahun besok sudah bisa kita laksanakan. Berapa dananya Pak untuk 1 tahun itu? Ya, untuk dari pemerintah pusat ya. Untuk dana desa kita tahun ini kisaran kita 700 sekian. Terus kemarin kita tahun ini kita juga mendapatkan reward yaitu dari penyerapan anggaran dana desa, terus kecepatan pelaporan kita mendapatkan reward sekitar 140. Jadi di tahun ini kita dana desa sekitar 800 sekian juta. Reward itu kenapa Pak? Prestasi atau? Ya, prestasi kita dalam mengelola dana desa. Dana desa ya. Ya, apa tantangan atau mungkin ke depan supaya Desa Kemetul ini lebih hebat lagi gitu? Ya, sebenarnya nggak lebih hebat ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan dana transfer itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Harapan kami seperti itu. Sebenarnya potensinya apa seperti desa kita ini Pak, di Desa Kemetul? Atau mungkin wilayahnya dulu penduduknya berapa? Kalau di Desa Kemetul ini sudah ada 165 hektar luas wilayahnya. Ada 4 dusun dan 4 RW. Jumlah penduduk kita sekitar 1.650-an. Jumlah penduduk. Ya. potensi apa yang bisa digali di sini? Kalau diangkat ke tingkat di sini daerah luar?
di sini kan ya memang daerah agak di dalam ya. Rata-rata penduduk sini adalah petani. Nah, dan kemarin kita mencoba petani dan rata-rata ibu-ibunya mempunyai home industry. Home industry, dan kemarin di tahun 2012 yang lalu kita dari profil desa kita masuk ke desa wisata. Oh, desa wisata. Desa wisata, dan ada keinginan untuk masyarakat untuk menjadikan desa Kementol ini desa wisata. Akhirnya ada swadaya masyarakat yang di event tahunan kita ada bersih desa itu, yang selama sebelumnya itu membuat gunungan, yang itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, itu swadaya murni masyarakat. Akhirnya membuat sesuatu apa yang setelah prosesi itu selesai tapi masih bermanfaat. Contohnya ini, seperti di depan kita ini, Mas. Apa itu, Pak? Ini gazebo ini. Gazebo ini kemarin itu diarak keliling desa di saat prosesi bersih desa. Nah, akhirnya dijadikan ini salah satunya adalah pos kampling kita. Oh, kenapa gazebo, Pak? Itu lambang apa gazebo? Karena pada waktu itu kita bikin ikon, kita desa 1000 gazebo. Oh, seperti itu. Nah, ini adalah di tahun ketiganya. Nah, ini seperti ini, itu setiap RT punya gazebo, dan alhamdulillah yang sebagian itu kita taruh di sebelah timur desa, dan di situ tempatnya teman-teman ngopi lah. Oh iya. Akhirnya membuka wawasan ibu-ibu untuk buka warung di situ. Pada akhirnya kan juga menggerakkan perekonomian yang ada di desa ini. Tradisinya kuat masih dipertahankan ya, seperti apa itu? Tradisi tahunan. Jadi tradisi tahunan kita ada bersih desa, ada sadranan. Nah, itu tetap kita pertahankan. Nah, kan itu tetap kita pertahankan. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di sini ada tradisi kita pertahankan agar desa kita tetap tahu lah, generasi penerus kita nanti itu tahu bahwa oh, di desa kita itu zamannya mbah-mbah kita atau nenek moyang kita itu ada tradisi seperti ini, jangan sampai punah kan itu. Itu ada jalan tol ya, Mas? Ya, itu jalan tol. Menerjang desa kita kan enggak itu? Desa Kementol sekitar 800 meter. Iya, sekitar 800 meter melewati desa Kementol, yang kebetulan yang kena pada waktu itu adalah areal persawahan. Posisinya desa Kementol itu di mana, Pak, sebetulnya? Persisnya itu di geografisnya itu di mana? Iya, jadi desa Kementol ini masuk di wilayah Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Cuman interaktif kita malah kita berbatasan dengan Kecamatan Suruh. Oh. Yaitu kita masuk Kecamatan Susuan yang paling utara, tapi kita interaksinya ke Kecamatan Suruh. Masih di Kabupaten Semarang? Iya, masih Kabupaten Semarang. Untuk kita ke pasar ataupun belanja dan yang lainnya kita ke Pasar Suruh seperti itu. Ya. Ini kondisi masyarakatnya gimana? Diajak maju mau nggak kira-kira untuk bangun atau untuk? Yang pasti kita bareng-bareng. Yang pasti semua program dari pemerintah desa itu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanya kegiatan apapun pasti kita selalu berembuk dengan masyarakat. Seperti tadi di Balai Desa kita setelah ada acara musyawarah dengan masyarakat untuk tahun 2025 apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Desa Kementol termasuk penduduknya besar apa kecil, Pak, kalau dibanding di Kabupaten Semarang? Kalau di Kabupaten Semarang kita masuk desa kecil. Kecil ya? Iya, desa kecil dengan jumlah penduduk di bawah 2000 soalnya. Ada berapa dusun di sini? Ada 4 dusun, 19 RT seperti itu. Ini Mas, ini kita sudah sampai di gazebo yang saya bilang tadi. Nah, kita bisa di sini, kita bisa nikmati kopi. Dan ini juga seluruhnya warga masyarakat desa Kementol yang melakukan perekonomian di sini, seperti itu. Tunggu sini, Mas. Nah, kita cari yang tempat agak santai. Mas, sini aja, yang dekat aja. Ini karena semuanya ada 38 gazebo. 38 gazebo. Ini yang ujung selatan, nanti yang ujung utaranya di sana. Kalau kita ke sana nanti takutnya Mas Gendori capek. Nah, gimana, Pak, menjadi kepala desa di desa Kementol ini? Sudah berapa tahun atau sudah berapa periode? Saya jadi kepala desa ini 2 periode, 2 periode.
Jadi yang sudah berjalan ini kemarin saya periode pertama 6 tahun, ini sekarang yang periode kedua ini kita sudah mau 5,5 tahun ya. 5,5 tahun. Jadi ya sudah 11 tahun setengah. Yes. Ada suka dukanya, mungkin ada kesan dan kesan, Yeah. atau mungkin ada yang di sisa, kan 2 periode kan nggak boleh Yeah. lagi ya Pak ya, dalam artian Yeah. mungkin di sisa 2 tahun setengah atau berapa tahun ke depan ini, apa yang mau diperbuat lagi? Jadi nggak sisa dua periode nih. Di aturan yang baru yaitu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu betul memang 2 periode kali 8 tahun. Tapi yang khusus di pasal 118 ada informasi lagi ya, yang betul-betul. pasal 118 itu bagi sekarang yang menjabat 2 periode Iya, itu tetap mendapatkan tambahan 2 tahun 2 dan tahun. yang periode yang akan datang masih bisa mencalonkan lagi. Oh iya, Jadi tetap, informasi itu iya, ya. tetap kami masih Masih bisa ada kesempatan 1 kali lagi. Masyarakat masih butuh Iya. tuh. Kan itu lah. Masyarakat masih butuh Iya. tuh. Jadi ini pasal spesial di undang-undang yang baru tanpa aturan PP, Iya. tapi ini sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Iya, tapi kalau untuk pasal-pasal yang lain ada, karena direvisi kemarin itu ada 25 pasal kan itu. Yang pasal 118 itu tanpa menunggu PP, tapi yang pasal-pasal yang lainnya itu masih menunggu PP yang mungkin akan segera disahkan oleh pemerintah pusat. Oh iya, Ya, sebagai contoh yang kita perjuangkan kemarin adalah calon tunggal untuk kepala desa yang di Undang-Undang Nomor 6 itu tidak boleh ada calon tunggal, tapi di Undang-Undang yang baru ini ada calon tunggal boleh. iya. Terus purna tugas, Pernah tugas. ya, purna tugas baik kepala desa dan juga perangkat desa. Wah, informasi lagi tuh. Yeah. Yang undang-undang yang belum kita lihat, kita banyak tahu nih ternyata Iya. Pak Agus ini. Nah, Oh, mungkin Pak Agus pernah ini ya, penggagas undang-undang itu ya. Sebagai apa dulu Pak? Ketua apa Pak namanya Pak? Organisasi. kalau di kabupaten saya ketua Mongprojo kemarin. Nah, terus untuk masalah undang-undang kebetulan kami bergabung dengan teman-teman kepala desa seluruh Indonesia. Kami berdaulat kemarin dengan 8 teman yang lainnya itu Ya. sebagai setnas yang untuk menjembatani Penjembatan. apa yang menjadi keluh kesah teman-teman itu agar menjadi aturan yang baru. Sebagai contoh tadi ada purna tugas, terus calon tunggal, terus mohon maaf yang selama ini kesejahteraan perangkat desa dan kepala desa itu baik BPJS kesehatan ataupun ketenagakerjaan itu sekarang dimasukkan dalam undang-undang semua. Yang kemarin mungkin hanya dipayungi oleh perda ataupun yang lain, tapi sekarang sudah dipayungi oleh undang-undang. Iya, iya, iya. Nah. Berarti menyentuh perangkat juga ya itu. Iya, undang-undang seperti itu. Nji. Ya Pak, ini kan tahun politik ya, pilkada mau diselenggarakan pada 27 November dan ini tanggal 25 Bupati Semarang sudah cuti yang Iya. ikut kampanye karena Bupati ikut dalam kontestasi pilkada di Iya. Kabupaten Semarang. Ini biasanya kan kepala desa itu dianggap seksi oleh para peserta pemilu karena memang kepala desa itu tonggak di daerah, di desa-desa itu Iya. yang dianggap punya kekuatan atau punya massa. Nah itu kan mesti di bawah sana, bawah sini, tadi sini. Menanggapi seperti itu sebagai kepala desa utamanya dan juga mungkin ketua Hamengprojo, sikapnya seperti apa? Pribadi dulu atau mungkin dari sikap organisasi seperti apa Pak? Jadi gini, Netralitas ya nanti. kalau tahun-tahun politik itu wajar, pasti yang digoreng pertama kali kepala desa. Kepala desa. Akan itu. Tapi kami sampaikan terhadap masyarakat ataupun apa. Nah, kita sebagai warga sipil kita punya pilihan. Nah, dan kami secara pribadi kami tidak berkampanye atau mendukung salah satu dalam arti vulgar ataupun yang lain aja atau enggak. Kami netralitas kami kita jaga karena memang kami kepala desa ada aturannya. Kita tidak boleh berpolitik ataupun mendukung salah satu paslon tertentu. Harapan kami kepada masyarakat hanya kita sampaikan adalah tingkat kehadiran di TPS. Kami harapkan tingkat kehadiran di TPS itu betul-betul maksimal. Gunakan hak pilih masyarakat dengan baik. Harapan kami seperti itu. Dan juga di paguyuban kami menyatakan Hamengprojo kami netral. Iya. Terus nanti seperti apa Pak? Implementasinya di tengah-tengah masyarakat jenengan sebagai kepala desa di tengah. Pasti kan ada hiruk pikuk kampanye di desa ini. Dengan Yeah. seperti apa nanti untuk menyikapi? Yang pasti kita gini,
kalaupun kampanye, kita yang pasti kita kepala desa netral, tapi kita tidak bisa melarang warga untuk mendatangi, misalnya itu ada event-event kampanye oleh paslon tertentu mau datang, kita juga tidak bisa melarang karena itu adalah hak warga. Nah, jadi kita hanya mengarahkan, menghimbau kepada masyarakat gunakan hak pilih sebaik mungkin di tanggal 27 November nanti. Harapan kami seperti Mungkin itu. seperti apa bupati atau calon pemimpin yang sesuai harapan panjenengan warga desa di paling bawah ini? Iya. Harapannya seperti apa? Jadi harapan kami bupati ya kami pengen bupati yang betul-betul merakyat, kan itu tahu keluh kesah desa, Ya. kan itu karena kita hidup di kabupaten mayoritas itu adalah pedesaan Desaannya. yang harapannya yang betul-betul tahu lah program-programnya itu bisa menyentuh terhadap desa. Harapan kami seperti itu. Isu saat ini keluhan warga di tingkat bawah itu seperti apa yang mungkin perlu disikapi atau mungkin cara pemimpin baru nanti bisa menyikapi itu. Kalau saya melihat khusus untuk desa saya ya, kalau untuk yang lain kami tidak bisa Betul, berkomentar ya. Dengan pemerintahan yang sekarang yaitu dari 2 provinsi ataupun pusat, kita alhamdulillah kita sudah terima dengan baik, dan apa yang menjadi program-programnya sudah banyak kita rasakan, kan itu ya. Semoga harapan kami ke depan lebih ada terobosan-terobosan atau program-program lagi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Nah, masyarakat umum seperti itu. Harapan juga itu kesehatan, perekonomian, lapangan pekerjaan ataupun yang lainnya. Harapan kami seperti itu. Ya bagus, kemetul ya namanya. Ini kayaknya aneh gitu, Pak, kemetul. Yeah. Apa itu masuknya kemetul itu? Jadi segini Mas Nur. Saya buka sedikit ya. Sampean boleh di browsing lah, di cek di Mbah Google lah, kan gitu. Bahwa kementul di Indonesia itu yang namanya kementul cuma satu-satunya di sini. Di kan sini gitu. ya. Dan itu memang sejarah, ini desa yang lumayan tua lah. Lumayan tua. Kalau kita melihat peradaban yang ada di sini, kita melihat situs-situs yang ada di sini, memang ini peninggalan dari Mataram, Raja Jogja, Jogja. Silsilahnya seperti itu. Oh, dari Jogja ya. Jadi dulu mungkin hanya buat nepi atau apa, terus akhirnya menjadi desa. Dan kalau tidak kita pungkiri, seputaran sini mayoritas kepala desanya itu mbah-mbahnya dari sini semua, cikal bakalnya. Oh, dari sini ya. Ya, mbah itu Kenteng, Koripan, Cukil, Duren, kan gitu. Terus iya, kita melebar ke Suruh, ada Plumbon, ada Keboan, dan desa-desa yang ada Jatirejo. Itu kalau kita lihat bukan di era saya ya, tapi di era kita ambil ke belakang, di zaman saya kecil, saya masih SD. Itu yang menjadi kepala desa di desa-desa itu rata-rata putranya Mbah Lurah Sepuh sini dulu semua, kan itu. Desa tua ya. Nah, kalau kita lihat desa ini desa lumayan tua lah. Dan kita punya adat tradisi yang tadi di awal saya sampaikan ke Mas Putu ini. Iya. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun. Dan itu masih kita tradisi itu masih kita lestarikan. Tradisi arak tumpeng itu masih ya? Masih. Arak tumpeng setiap RT ya. Itu ya. Namanya apa itu, Pak? Itu namanya sebenarnya bersih desa ya. Bersih dalam acara besarnya bersih desa. Kalau arak tumpengnya itu namanya julenan. Julenan. Nah, julenan itu sendiri punya makna, Mas ya. Apa itu, jadi Pak? kita ojo kelalen. Ojo kelalen ya. Ojo kelalen atau jangan lupa lah. Ya. Jangan lupa sebagai kita itu manusia makhluknya yang puasa, kita tetap punya rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada di desa Kementul ini. Baik itu hasil pertanian dan yang lainnya. Kan itu. Setiap RT mengarah hasil pertanian dan tumpeng. Betul. Iya, itu tradisi turun-temurun. Di bulan apa biasanya? Kalau bulannya kita memang ditanya nggak bisa pasti. Yang pasti kita setelah selesai masa panen kretek. Panen kretek. Nah, ini kan kalau ini kan kita lagi musim tanam nih, Mas. Masih musim tanam. Nah, musim tanam ini begitu panen kan nanti pas musim penghujan. Nah, nanti begitu tanam lagi, pas panen lagi itu musim kemarau. Orang sini nyebutnya panen kretek gitu. Panen kretek. Ya, panen di saat musim kemarau. Biasanya jatuh di bulan Juni, Juli, Agustus, September, antara 4 bulan ini. Dan yang pasti yang ada hari Jumat Kliwonnya kita.
latar belakang sosialnya banyak karena pertanian, banyak petani ya. Betul, banyak petani, Banyak petani. banyak petani. Mereka yang hidup tentrem ayam, nggak Betul. suka aneh-aneh. Gitu. Nah, tapi juga menjadi keprihatinan, Mas. Apa itu? Keprihatinan kita ke petani itu kan nuwun sewu, ya. Petani itu kan dia yang nanam padi dan yang lainnya untuk kebutuhan pokok manusia hidup itu adalah pangan. Mereka yang nanam dan yang lainnya, tapi kita ada keprihatinan itu adalah generasi penerus petani. Oh, anak muda yang nggak mau bertani ya? Iya, Meneruskan bapaknya nggak mau ya? iya betul. Kan itu lah harapan kami. Ini ada terobosan lah dari pemerintah, baik itu kabupaten, Oh, baik itu provinsi ataupun pusat, bagaimana anak muda yang sekarang ini mau bercocok tanam, mau bertani, tapi bagaimana biar pemuda ini tertarik, berarti harus bertani yang modern. Harapannya seperti itu. dan untungnya banyak gitu. Nah, Biar gitu. enggak pergi-pergi kemana, pembantu di mana, di luar negeri. Betul kan Mending gitu. garap sawah ya. Dan ini mungkin saya agak ekstrim sedikit kan gitu, agak ekstrim sedikit. Begitu beras harganya naik ke 10.000 atau yang berapa, banyak yang menjerit. Tapi apakah orang-orang itu melihat bagaimana berproses menanam padi dari tanam sampai dihasilkan? Banyak hama juga kalau Banyak. kita. Nah, Pupuk harapannya ya, petani juga pengen hidup sejahtera. pupuknya dipermudah murah. Betul ya. Ya hamanya nggak ada, panennya Bagus. genjah-genjah bagus-bagus. Nah, Itu mungkin pemuda mau ya. bertani. Harganya juga agak sedikit tinggi Tinggi. biar hasil petani ini juga tinggi. Jadi ada keinginan pemuda juga generasi penerus untuk bertani. Alat Harapan mesin betul. membajaknya juga mesin gitu ya. Iya betul. Jangan tradisional nanti Nah, capek. betul. Capek Kan dan itu. lama. Kurang ekonomis mungkin. Betul. Perlu dipikirkan itu. Iya. pemerintah. Harapannya seperti itu. Selama ini belum ya itu kayak itu. Kita sudah, ya? kita sudah, tapi kita kan karena lahan kita terasiring ya. Lahan kita terasiring, kita yang pakai mesin itu hanya traktor. Oh, Kalau untuk tanam dan yang lain kita masih manual semua. untuk air Pak, ini air kan kebutuhan pokok petani ini. Iya. Gimana untuk pengairan? Untuk air alhamdulillah, untuk air kita di sebelah utara Mas, di ujung Gazebo ini kita punya sendang yang lumayan besar mata airnya. Dan ini di bawah kita ini adalah salah satu irigasinya. Irigasi ya. Ini ya Oh iya, sekitar bangunan irigasi. sekitar 45 hektar lah bisa tercover oleh sendang itu. Iya, iya. Iya. Nggak perlu pompanisasi yang Oh, nggak digencar perlu. sekarang. Nggak. perlu. Ya. Kan itu. Sebenarnya pemerintah kan sebenarnya mau mendorong pertanian, semoga bisa menyentuh ke sini. Ya, harapan kami pemerintah mendorong pertanian dan itu adalah pertanian yang modern. Sekarang sudah ada hidroponik dan yang lainnya. Iya. Semoga itu bisa dikembangkan di desa kami. Harapan kami seperti itu. Oke, ini Mas, kita lihat UMKM kita ya kan? Kan itu, nah, kan itu. Nah ini UMKM kita Mas, dari ibu yang dulu hanya ibu rumah tangga, sekarang sudah kawan saya. Oh. Ini pun enggak dan laris. Iya. Iya, karena tanda. Nah, laris karena tanda. Alhamdulillah Pak. Pun pinter tahun ini Mas dari negara ngertos. Sapian di sini. Ikan 1 tahun. Dari Bapak. Jadi yang dijual adalah produk-produk lokal dan kearifan lokal semua Mas. Makanan. Makanan ya. Iya. Secara Penghasilan. peningkatan ekonomi ataupun hasil pripun. Nggih, alhamdulillah sae. Nggih, dapat anu saged nukupi kangge kan rumah tangga ngoten. Nggih. Kan itu. Yang penting bisa membantu penambahan ekonomi Bapak Iya. berarti kan. Nggih, alhamdulillah. Nah, oke ini Mas. Nah, ini adalah UMKM kita semua yang ada di sini dan yang pasti ke utara sana Mas. Ke utara ini adalah UMKM kita yang ada di sini. Karena Tutup ya. dan semua murni Semua. warga desa Kementul. Oh, Karena ini nanti bukanya setelah mendekati asar baru buka. oh iya. Kan itu. Banyak pengunjungnya di sini. Iya, ya? lumayan. Iya. Wah, ini kayaknya ada pengunjung Pak. Lah Saya ini coba untuk mungkin tanya-tanya. ada di pulang sekolah terus mampir ke pulang sini. sekolah ya, Nah, Dek. Iya. Gimana perasaannya di sini? Menarik. Menarik. Adem ya. Iya, sejuk. Iya. Sambil makan-makan di sini. Beli makan di sini. Iya. Iya, Suasananya suasananya sangat sejuk, menarik. Pemandangannya bagus juga. oke.
Ya cuma tadi itu wawancara dengan pengunjung di gazebo Oke. anak sekolah. Ya. Jadi ini sampai ujung sana mas. Nah, Ya, sampai ujung sana yaitu ya hampir 300 meter lah mas. Kan itu. Ya. Gimana Pak harapannya tentang desa ini Pak? Ya harapannya desa kita bisa lebih maju lagi, masyarakatnya juga ayam tentrem, kita bisa murah sandang pangan, karena perekonomian yang bagus sambil kita mengembangkan potensi desa yang ada. Harapannya seperti itu. Ya. Karena jadi kita mencoba menggali kearifan lokal yang bisa kita kembangkan biar meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Kemetol. Harapannya seperti itu. Pesan kepada masyarakat gimana? Ya. Pesan kepada warga agar gimana gitu. Ya, jadi pesan kami yang selalu kita tekankan ke warga, jadi pemerintah desa sendiri tidak bisa untuk memajukan desa Kemetol ini. Jadi pemerintah desa bekerja sama dengan seluruh lembaga yang ada dan seluruh lapisan masyarakat untuk bareng-bareng memajukan desa Kemetol, baik itu perekonomian dan yang lainnya. Harapannya seperti itu. Ya, tadi perbincangan kita dengan Kepala Desa Kemetol Bapak Agus Setipyo, salah satu desa yang cukup berprestasi juga di tingkat Kabupaten Semarang, termasuk kepala desanya juga berprestasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan kepala desa berprestasi yang lainnya. Salam inspirasi.